Ibu Anseng pun menelpon Ansin untuk mengundangnya hadir di pesta ulang tahun ayahnya. Ansin menolak dengan halus karena masih teringat kejadian di masa lalu di mana ayah Anseng mengusirnya dari keluarga Gu. Lagi pula ia merasa bukan menjadi bagian keluarga Gu lagi. Akan tetapi setelah dibujuk terus oleh Ibu Anseng yang terlihat cukup sabar, akhirnya Ansin bersedia untuk datang. Keesokan paginya Anseng menjemput Ansin untuk pergi ke acara pesta tersebut. Terlebih dahulu ia mengajak adiknya tersebut untuk membeli pakaian agar tampil lebih baik. Anseng mengandeng Ansin saat masuk ke pesta ulang tahun ayahnya tersebut yang dilaksanakan di hotel. Ansin terlihat sangat cantik dengan gaun putihnya. Orang-orang yang melihat menggosipkannya sebagai putri haram Lin Tian, ayah dari Ling Yu. Ternyata Ling Feng dan Ling Xing juga terlihat hadir di sana. Anseng langsung membawa Ansin untuk menemui ayahnya. Ansin memberikan sebuah hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah Anseng. Ia terlihat senang dengan kehadiran Ansin dan memintanya untuk santai dan tidak kaku. Di sisi lain Ling Yu berhasil mendapatkan identitas Anseng dan memutuskan untuk pergi ke pesta ulang tahun ayah Anseng, apalagi setelah mendapat kabar Ling Feng juga hadir di acara tersebut. Di pesta tersebut Ling Feng terlihat mulai mendekati dan mencoba merayu Ansin. Di tengah obrolan itu mereka dikagetkan dengan kedatangan Ling Yu. Para tamu yang hadir juga terkejut dengan kehadiran CEO perusahaan Yu Wei yang masih muda dan tampan itu. Ling Yu langsung menghampiri Ansin. Ansin terlihat kaget, ia tak menyangka mereka akan bertemu di acara tersebut. Ling Yu langsung mengulurkan tangannya, tapi Ansin terlihat diam saja dan salah tingkah. Kemudian Ling Yu mengajak Ansin untuk berdansa dengannya, tapi ia menolaknya dan malah menerima uluran tangan Ling Feng. Akhirnya Ling Yu berdansa dengan Sin Er yang juga hadir di sana. Saat berdansa dengan Sin Er, Ling Yu terlihat tidak fokus dan terus saja memandang ke arah Ansin dan Ling Feng. Di pertengahan dansa Ansin marah karena Ling Feng membahas mengenai ibunya dan 5% saham yang akan diberikan oleh ayahnya kepada Ansin. Ia pun pergi meninggalkan pesta itu, tapi secara tiba-tiba Ansin disiram air oleh Yugo, teman lamanya yang sekarang menjadi pelayan di acara tersebut. Ayah Anseng pun marah kepada Ansin karena membuat pestanya hancur dan Ling Yu pun membelanya. Ansin mengajak Yugo untuk pergi dari sana dan berbicara empat mata. Yugo sangat marah kepada Ansin karena telah membuat hidupnya hancur. Ling Yu dan Anseng mencari keberadaan Ansin melalui CCTV. Sementara itu Ansin terlihat berkelahi dengan Yugo sampai membuat Ansin pingsan karena menolongnya. Yugo terlihat panik dan lari meninggalkan Ansin sendirian. Tak lama Ling Feng pun menemukan Ansin dan disusul kedatangan Ling Yu. Lalu Ling Yu pun langsung menggendongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Saat mau keluar ia dicegat oleh Anseng yang ingin mengambil Ansin dari Ling Yu, tapi Ling Yu tidak mau menyerahkannya. Ayah Anseng pun datang dan melarang anaknya tersebut membawa Ansin. Yugo sendiri pun kabur ke sebuah pedesaan dan masih terlihat dendam kepada Ansin. Sedangkan Ling Yu langsung membawa Ansin ke rumah sakit. Tidak lama kemudian ia pun tersadar dan melihat Ling Yu yang menemaninya. Ling Yu mengajak Ansin untuk berbicara dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tidak mau. Ia malah ingin pergi meninggalkan Ling Yu, tetapi Ling Yu langsung mengangkatnya dan menidurkannya kembali di tempat tidur. Akhirnya Ling Yu meminta waktu 1 menit untuk berbicara yang akhirnya membuat Ansin luluh juga. Ling Yu meminta maaf karena terlambat pulang ke rumah dan menjelaskan mengapa ia harus pergi saat itu karena ada urusan yang mendadak. Tetapi Ansin masih meyakini semua kebohongan yang dilakukan Ling Yu itu hanya demi 5% saham. Kemudian Ling Yu ditelepon ayahnya dan menyuruhnya pulang ke rumah. Sebelum pergi Ling Yu membawa sepatu Ansin agar ia tak bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Di rumah Ling Yu membuktikan kepada ayahnya bahwa Ansin bukanlah putrinya dan ayah Ling Yu pun menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia berhutang budi kepada Jiwan, ibu dari Ansin, karena berkat pertolongannya mereka bisa memiliki perusahaan grup Ling seperti sekarang ini. Ling Feng pun semakin ingin mendekati Ansin. Di rumah sakit Anseng datang untuk menjemput Ansin, tapi betapa terkejutnya ia saat melihat Ansin tidak ada lagi di kamar, tetapi ia malah ingin melarikan diri melalui jendela kamar rumah sakit tersebut. Lalu Anseng dan dokter itu pun langsung menolongnya. Kemudian Anseng membawa adiknya tersebut untuk kembali ke rumah.
Ling Yu yang kembali ke rumah sakit dan melihat kamar Ansin kosong menjadi terkejut dan ia pun mengetahui bahwa Ansin sudah dibawa pulang oleh kakaknya. Maka Ling Yu pun langsung mengunjungi rumah Ansin dan menemukan Anseng di sana. Ia masuk ke dalam rumah dan membuat rumah itu seperti rumahnya sendiri. Ansin yang baru saja keluar dari kamar merasa dikejutkan dengan kedatangan Ling Yu. Pada saat itu juga ia mengajak kakaknya untuk makan bersama di luar, tetapi Ling Yu tiba-tiba juga ingin ikut bersama mereka yang akhirnya membuat Ansin membatalkan rencana tersebut. Kemudian Ling Yu pun mengalah untuk tidak ikut bersama mereka dan memilih meninggalkan rumah Ansin. Setelah Ling Yu pulang, Anseng pun berbicara dengan Ansin bahwa ia menginginkan adiknya bercerita jika terjadi masalah, tetapi ia tidak akan memaksanya. Setelah itu Anseng pun pulang. Di luar rumah ada Xiao Wang, rekan kerja Ansin, mengetuk pintu mengantarkan kiriman makanan. Ansin kaget, ternyata itu adalah masakan Ling Yu yang pernah dimasakkan dulu untuknya. Walau sedikit malas, Ansin pun akhirnya menikmati masakan itu sampai habis tak tersisa.